Mukarram Ustaz Haji Dr. Miftahul Rahman. Alhamdulillah beliau berada di tengah kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahumullah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian yang insyaallah disampaikan oleh Guru kita Al-Mukarram Ustaz Miftahul Rahman, dan sebelumnya akan dibacakan secara dasar oleh Bapak Yadi Harun. Untuk efisiensinya waktu, marilah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan salawat dasar oleh Bapak Yadi Harun kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa jil wa alim wa alim wa tawallar wa wa
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك بكل هدايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga dengan dibacakannya salawat dustur menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya penyampaian kajian oleh Guru kita Al-Muharram Ustaz Kiai Haji Dr. Miftahul. Kepada beliau kami aturkan Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi sumaila wa inna syuhada wa syuhada khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdur Rahim Ibnu Ahmad Al-Qadhi sumaila jami'ah kubur usul al-abaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman wa rzuqna fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati perangkat PKN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para jemaah semua, jemaah sholat subuh dan taklim untuk Sabtu subuh dan malam minggu. Jadi sebetulnya sekarang ini giliran Ustaz Agus ya membahas kitab Raqaiqul Akbar ya. Tapi karena beliau sedang safar berhaji ya, untuk sementara saya gantikan dulu ya. Saya gantikan nanti ke depan nanti sesuai kesepakatan mungkin Ustaz Agus akan meneruskan lagi kalau beliau sudah datang ya. Jadi mungkin ada 2 kali ya Pak Haji ya, sama fikih yang malam minggu tapi minggu kedua ya. Jadi kita masih akan membahas ini ya, kitab Raqaiqul Akbar. Ini sebetulnya banyak di beberapa pesantren di Indonesia ini diajarkan kitab ini, dikarang oleh Syekh Abdur Rahim Ibnu Ahmad Al-Qadhi ya. Kemudian kitab ini banyak membahas mengenai ruh ya, kematian, ruh, surga neraka, nanti setelah kematian itu bagaimana perjalanan ruh, dan banyak sekali kitab seperti ini ya. Dulu kalau saya di pesantren itu ada yang kitab induknya itu namanya As-Sudur al-Mauta wal al-Kubur ya, wal al-Kubur kubur, itu karangan Imam Suyuti. Itu lebih, kitab induknya mungkin itu lebih tebal 3 kali ini, tapi ini udah bagus kitab. Banyak pesantren yang mengajarkan ini ya. Kita niatin ya, kita mengaji, insya Allah kita duduk seperti ini lebih baik dari ibadah sunnah 1 bulan. Kita niatin Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab 11 ya. Bab 11 itu al-babu
al-hadi asyara ya, bab 11 fi dzikri nidai ar-ruhi ba'dal khuruj ya. Jadi berbicara mengenai ruh setelah keluar dari badan. Jadi roh ini roh nanti waktu kita sakaratul maut, kemarin udah dibahas ya, mau 100 beberapa. Kita saya teruskan. Ini tinggal sedikit bab 11 ini. Nanti kalau waktunya nutut kita bahas bab 12. Oh iya, saya lupa. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, mungkin yang selama ini kurang pas kita betulkan ya. Jadi yang pertama mengenai jawaban sholawat ya. Kalau ada moderator misalkan atau kita di sini misalkan sedang mengucapkan kata-kata Muhammad Rasulullah gitu ya, kan dijawabnya Allahumma sholli. Jadi saya masih kadang melihat di belakang itu shollu alaihi tapi keras, tapi sebenarnya kurang pas. Karena apa? Shollu alaihi itu kan fi'il amr itu ya. Artinya kan bersolawat kepadanya kan gitu. Sebenarnya kurang pas kan? Jadi kalau kita bicara Muhammad Rasulullah itu jawabnya Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi wa alaihi. Ya, salam untuk beliau. Bukan shollu. Kalau shollu alaihi itu berarti fi'il amr, berarti dibalas lagi sholatlah kepadanya kan gitu, kurang pas kan? Saya sering dengar di belakang keras tapi sebetulnya kurang pas. Shollu itu kan fi'il amr. Kalau bahasa Inggris namanya imperative sentence lah. Imperative sentence ya. Kayak ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolatlah kepadanya, itu kan fi'il amr. Di dalam ilmu nahwu namanya fi'il amr ya. Itu kurang pas ya. Ya nanti kita betulkan ya ke depan. Kalau ada Muhammad Rasulullah jawabnya Allahumma sholli. Yang kedua, saya pernah mendengar kata-kata tabi'in tabi'at gitu ya. Jadi begini, sebetulnya dalam bahasa Arab untuk menunjukkan keumuman bahwa itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, itu domirnya itu laki-laki. Tapi itu berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau kita bicara tabi'in itu sebetulnya di dalamnya ya laki-laki ya perempuan secara umum. Ya, bahasa Arab dan Al-Quran itu begitu bahasanya. Contoh di dalam Al-Fatihah ya ada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan ada sirat alladzina. Alladzina itu berasal dari kata alladzi dan nanya itu maksudnya domir untuk jamak yang lebih dari 2. Alladzi itu kan laki-laki. Alladzi ini kalau dalam bahasa Arab namanya isim mausul. Jadi kata penghubung lah, conjunction kalau dalam bahasa Inggris, conjunction. Ya kayak with, where, but gitu kan. Lah alladzi ini kan untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan apa? Allati kan pakai ta. Nah, tapi ini di sini maksudnya umum, baik laki atau perempuan. Jadi jalan mereka an'amta alaihim, yang kau beri nikmat alaihim kepada mereka. Jadi allati ini meskipun dia menunjuk ke laki-laki, tapi dia berlaku umum, baik laki atau perempuan. Contoh lagi di dalam surah Al-Baqarah yang kita subuh sering baca, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya kan? Alladzina mereka yu'minuna yang beriman, siapa? Alladzina bil ghaibi, kepada yang ghaib. Alladzi ini kalau dulu ini menunjuk ke laki-laki, itu mungkin sahabat Rasulullah maaf ya, yang perempuan mungkin marah. Loh kok saya kan enggak termasuk gitu ya. Padahal mereka karena enggak marah, karena apa? Orang Arab itu tahu bahwa kalau itu menuju secara umum baik laki-laki atau perempuan, maka kata gantinya itu laki-laki. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sudah alladzi ini kan laki-laki. Mereka laki-laki kan? Tapi ini berlaku umum. Kayak di Al-Qur'an misalnya bicara
kata-kata kola. Kola itu kan laki-laki. Kalau wanita kan kola pakai tak, ya kan? Jadi seperti itu ya. Kalau kita bicara tabiin itu berarti di dalamnya ada unsur wanita, perempuannya. Nah, yang ketiga, kemarin saya pernah ditanya sahabat punya anak. Ini mungkin untuk pengetahuan ya, biar nanti kalau ada pertanyaan seperti itu kita bisa menjawab. Jadi di sekolahnya mendatangkan seorang syekh dari Palestina pada waktu sholat bacaan Al-Fatihahnya sir. Si sahabat tanya, anaknya bertanya, kok itu Pak tadi kok orang Palestina baca Al-Fatihahnya nggak pakai tadi, padahal sebenarnya pakai sir. Nah kita kan disebut ya Bismillahirrahmanirrahim keras tuh. Nah, saya ingin jadi kalau ada pertanyaan seperti itu jawabnya gini Pak. Nanti Bapak lihat habis ini, lihat Yusuf Utsmani seluruh dunia. Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa Pak? Bismillah. Ya, Al-Fatihah itu ayat pertamanya itu Bismillah. Ayat yang lain, surah yang lain, ya Al-Fatihah itu surah Al-Fatihah ayat pertamanya Bismillah. Surah yang lain itu Bapak lihat nanti itu Bismillah itu bukan ayat. Jadi kalau ini merupakan ayat pertama berarti harus kita baca kan? Kalau kita baca sama dengan ini, kita membaca qul huwallahu ahad misalnya. Allahu samad, imam begitu. Ya kan? Ibaratnya kan ayat pertamanya sir. Boleh nggak kita jadi imam misalnya baca Allah langsung gitu, Allahu samad seperti itu. Iya kan? Betul nggak Pak? Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan anak, ya, kenapa kita bacanya itu jahat keras? Ya, karena memang ayat pertama dalam Al-Fatihah itu Bismillah. Ya, itu cuma di dalam Al-Fatihah, yang lain nggak ada. Yang kedua, waqaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil alai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kadang kan ada yang diwakafkan tuh. Ya, imam kayak saya diwakafkan. Kenapa? Jadi begini. Di dalam mazhab Syafi'iyah itu ada dua pendapat. Boleh wakaf, boleh enggak. Ya, tapi kalau wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim, wakaf enggak boleh diulang lagi terus ghairil enggak boleh. Kalau wakaf berhenti ya dibaca seterusnya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu hampir ulamanya itu 60% tidak wakaf. Ya. Kalau Malikiyah itu wakaf. Nah, kenapa kalau saya sendiri kenapa wakaf? Jadi begini. Kalau yang pernah di pesantren agak lama, pernah mengaji kitab Fathul Mu'in, itu disebutkan di sana bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim itu wakaf. Li'annahu kalamun tamam. Disebutkan di situ bahwa sebetulnya kalimat ini sudah sempurna. Jadi kalau di kitab yang pernah mengaji di pondok yang di pondoknya sudah senior gitu kan, ada tuh dulu Fathul Mu'in kan, kalau sudah agak senior kan ngajinya itu dulu. Ya, fikihnya itu. Jadi di situ disebutkan, saya lupa halamannya, nanti bisa dilihat yang bisa baca kitab kuning, silakan dilihat di bab Al-Fatihah, ya. Itu kalau nggak salah halaman sekitar 49 lah, 49-50 saya lupa. Di situ ada disebutkan, ya. Jadi jangan lagi bertanya atau anak bertanya kenapa ini kadang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu wakaf, ada yang tidak, ya. Tapi kalau misalkan nafas kita jadi imam kurang panjang daripada Nabi waktu itu kan matnya panjang tuh, daripada nggak nyampe mending siratal ladzina an'amta 'alaihim wakaf. Ya, dasarnya apa? Ya, di kitab Fathul Mu'in itu. Ya, bahwa itu merupakan kalimat yang sudah sempurna. Jadi boleh wakaf. Tapi kalau di mushaf kan nggak ada tuh tanda wakaf. Ya. Ya, itu yang semoga ini bermanfaat ya. Bermanfaat untuk ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita baca per kata ya, biar kita dapat berkah dari kitab ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin lanjutannya dari Ustaz Agus. Wa fil khabari, dan di dalam suatu kabar. Khabar itu kabar ya, kabar itu diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi kabar, cerita. Ya. Kalau khibrun itu berkesadaran. Itunya sama, khabaro. Jadi kadang orang yang baca kitab ini kalau belum pengalaman ada yang banyak. Itu situ miss-nya di situ. Kalau khibrun itu berkesadaran. Bahasa Inggrisnya mindful, berkesadaran. Kalau khabaro itu cerita, news kalau dalam bahasa Inggrisnya news, ya. Ana malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut ikut dakhala itu datang ala rajulin, atas seseorang bil Iskandaria, di dalam kota atau negara Iskandaria. Jadi dulu ada kadang-kadang malaikat datang menyerupai manusia, itu sudah lumrah. Rasulullah sering seperti itu kan, waktu Jibril datang ke sahabat begini, Rasulullah duduk, Jibril datang, ya, itu udah lumrah. Mohon maaf saya duduk di atas ya, bukan berarti saya lebih alim, malu saya, tapi nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan keberkahan ya. Jadi dulu malaikat biasa datang ke Rasulullah. Nah, di sini ceritanya ada malaikat maut datang ke seseorang di kota Iskandaria. Iskandaria itu Kairo, Mesir. Kalau dulu di Mesir itu sebelum Islam masuk, itu namanya kotanya itu Iskandaria. Sekarang masih ada. Itu yang dibangun oleh Alexander the Great, ya, oleh Alexander dari Yunani ya. Dari dulu waktu Alexander membebaskan yang cerita Ya'juj Ma'juj itu Alexander itu membangun kota Iskandaria. Nah sekarang itu Iskandaria itu dikuasai oleh saudara-saudara kita yang non Muslim ya, Kristen Orthodox, Koptik, itu ada di sana pusatnya. Kalau setelah Umar menaklukkan Mesir, itu diganti oleh Kairo, ibu kotanya, ya, ibu kotanya dulu Iskandaria. Setelah Umar menaklukkan, dipindah ke Kairo, ya. Jadi seperti itu. Faqala, maka berkata siapa si rajul tadi, man anta, siapa anda? Kok ini kok mungkin kalau kita di sini mah kok ini orang asing gitu kan? Ada orang asing tiba-tiba datang ke saya. Man anta? Faqala, maka berkata malaikat maut tadi, ana malakal mauti, sesungguhnya saya itu malaikat maut. Setelah seperti itu, farta'adat faraisuhu, farta'adat tuh ngedredeg, ngegowel gitulah kita. Siapa anda? Saya malaikat maut. Jangan-jangan saya mau mati ini. Ngedredeg ya. Apa faraisu itu ras-rasan, sebetulnya kayak persendian ya. Kalau dulu kalau kita ngaji di Jawa itu ya, di pesantren faraisu itu maksudnya faraisu itu ras-rasan itu apa ya kalau bahasa sini? Mungkin persendian gitu ya. Tapi di sini faraisuhu, wahia utawi faraisu itu al-lahmun, itu daging, bainal jumbi wal khatifi, daging di antara perut dan al-khatif itu ini apa? Belikat ya. Jadi daging antara perut dan belikat itu apa? Mungkin maksudnya jantung, hati gitu kan. Kalau orang ngedredeg itu kan hatinya kaget tuh. Iya kan? Siapa anda? Saya malaikat maut. Wih, dredeg kan? Wah, jangan-jangan saya mau mati. Kan begitu. Ya. Tulisannya kecil-kecil, saya lupa bawa kacamata. Faqala, maka berkata
tadi lahu kepada si rajul, faqala lahu malakul maut, ya sapa malaikat maut tadi, ma hadza alladzi ara, apa ini, maksudnya apakah yang saya lihat ini, gitu kan. Kalau malaikat itu bisa melihat tembus ya, dia tahu ada orang di depannya ngegowel ngeruduk itu, apakah yang saya lihat ini, kenapa ada begitu, gitu loh maksudnya ya. Di sini qala, maka berkata si rajul tadi, kaufan minan nari, takut atas neraka. Ditanya, kenapa kamu kok beredek melihat saya? Wah, saya takut neraka, gitu kan jawabannya. Faqala lahu, maka berkata malaikat maut tadi lahu kepada si rajul, aktubu laka, maka akan saya tulis laka untuk kamu kalaman, kalimat gitu ya, tanjubihi minan nari, yang akan membebaskan ya, membebaskan minan nari, dari api neraka. Qala, maka berkata si rajul tadi, bala, ya udah, gitu kan. Setelah tahu mau teredek gitu, si rajul bilang, saya takut api neraka. Kemudian malaikat maut bilang, ya udah kalau begitu saya akan tulis untukmu kalimat yang akan membebaskan dari api neraka. Kemudian si rajul bilang, bala, ya, gitu kan. Pada maka mendatangkan siapa si malaikat tadi, bisohifatin, terhadap itu sohih ya, buku ya, dia mendatangkan buku, wa kataba fiha, dan menulis si malaikat maut tadi fiha, di dalam sohifah tadi, di dalam buku tadi, apa yang ditulis? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak. Jadi ternyata si malaikat tadi berkata, ya udah kalau kamu takut kepada api neraka, saya akan menulis untuk kamu suatu kalimat yang bisa membebaskan kamu dari api neraka. Faqala, maka berkata si malaikat maut tadi, hadihi, ini ada yang kurang ya, hadihi kalimat maksudnya ya, hadihi maksudnya ini kalimat itu, bismillahirrahmanirrahim, baro'atun minan nar, yang akan membebaskan kamu dari api neraka. Saya bahas sedikit kenapa bismillah ini menjadi sesuatu yang maksudnya di sini kalimat yang ajaib yang bisa membebaskan kita dari api neraka. Ini maknanya, dan saya akan membahas ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya banyak membaca kitab tentang makna bismillahirrahmanirrahim. Dan saya masih ingat waktu kecil dulu Pak, kakek saya dari ibu itu kiai, ya, teman dari guru saya, Syekh Abdullah Fakih, itu pernah lama di Arab, berhaji, kemudian tinggal di sana lama. Itu saya masih ingat, saya masih mungkin ya kecil SD gitu. Kalau setiap ada orang datang minta doa gitu, sakit, ini cuma pakai bismillahirrahmanirrahim. Dan anehnya sembuh. Itu luar biasa. Dan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini Pak, ini kenapa ini tauhid yang sangat mendalam. Jadi begini, dulu naudzubillah ya, orang jahiliyah kalau akan memulai kan kita bismillah dengan menyebut asma Allah. Dulu orang jahiliyah itu Pak, bismillata, ya, bilangnya bismillata atau bismil uzza, ya, dengan menyebut nama Lata. Mereka itu Tuhannya Lata dulu, ya kan, patung-patungnya itu Lata dan Uzza. Jadi sejak zaman sebelum Islam, orang Arab itu kalau memulai sesuatu itu bilangnya bismillata, bismi al-lata, maksudnya dengan menyebut nama Lata.
naudzubillah kan, ya kayak kita misalkan ini ke nyembah apa-apa gitu, kuburan atau pohon-pohon besar dengan menyebut si itu gitu kan, itu syirik yang sangat besar. Lawannya apa? Tauhid. Ya, padahal tauhid itu Pak, kalau kita tauhid itu, kita itu insya Allah pasti masuk surga. Ya, karena lawan tauhid itu syirik, musyrik kan. Makanya ini Bismillah ini menjadi sesuatu kalimat yang luar biasa. Karena dulu orang sebelum Islam itu mengatakan sebaliknya kata-kata yang musyrik. Dengan Bismillah ini berarti kita mengakui ketauhidan Allah. Saya akan membahas sedikit Bismillah. Ya, kata per kata biar kita tahu ya, ini ilmu ya. Mungkin agak lama sedikit ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi Bismillah itu dari kata Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismi itu berasal dari kata ba-nya itu, kalau di dalam nahwu namanya huruf jar, bi ya. Ismi itu bi, ismun dari kata ismun itu nama ya, ismun nama. Ismun ini berasal dari kata asumu. Kalau dalam bahasa Arab dulu asumu itu artinya tempat yang jauh. Jadi sebetulnya ismun itu berasal dari kata sin, mim, wawu. Ya, kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab itu asal katanya itu sin, mim, wawu. Asumu itu artinya tempat yang tinggi. Menjadi ismun, menjadi nama ya. Ahli nahwu bilang ada 5, ismun, ismin, samalah ya. Nah, yang ingin saya bahas juga bismi dengan menyebut Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Ada yang memperhatikan enggak? Bismi sebetulnya kan ba, ismun, ada alifnya kan, tapi kenapa di dalam bismillah alifnya hilang? Ada yang pernah memperhatikan nggak? Coba Bapak nanti setelah kajian ini membuka surah Al-Alaq ya, Iqra bismi ya. Bisminya itu pakai alif kan? Iqra bis ba alif baru sin mim. Ya, nanti dilihat. Habis ini silakan dilihat habis kajian. Tapi kenapa di dalam bismillah, kata-kata bismillah itu alifnya hilang? Ya, alifnya hilang. Jadi langsung ba, sin, mim, bismi. Ya, itu begini. Menurut Imam Suyuti, ini menunjukkan sesuatu yang sakral yang sangat kita junjung tinggi. Ya, makanya alifnya dihilangin. Jadi langsung ba, sin, mim. Banyak huruf jar, ismunya isim ya, isim. Dia majrur karena ketemu ba, dia dibaca kasroh ya. Bismi ya, nggak boleh kita baca bisma, itu nggak boleh ya, karena majrur dia ketemu huruf jar ya, ketemu ba. Bismi ya. Ini biar tahu kalau Bapak nanti setelah kajian ini melihat Bismillahirrahmanirrahim itu semua nggak pakai alif. Kalau yang lain ada 19 kata seperti ini itu pakai alif semua di dalam Al-Quran. Nanti lihat di surah Al-Alaq, Iqra bismi, ba-nya itu pakai alif. Memang sebetulnya kaidahnya ismun itu pakai alif, tapi di dalam bismillah tidak, karena dia menurut Imam Suyuti dia menunjukkan sesuatu yang sangat sakral yang kita tinggikan, apa nama Allah ya, merujuk ke mudhof ilaihnya itu Allah itu al-jalal ya. Jadi Allah itu isim mudhof ilaih ya,
dia majrur karena ketemu bismi tadi, ya. Mudhofnya kan bismi dibaca kasroh, maka bismillahi, hi-nya harus dibaca kasroh karena dia majrur, ya. Ya, mudhof ilaih itu yang mempunyai, Allah itu yang mempunyai. Yang dipunyai apa? Ismun tadi, nama-nama Allah, ya kan? Makanya bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman isim, Ar-Rahmani. Jadi Ar-Rahmani bacanya harus nun-nya di kasroh karena majrur. Dari mana? Itu sifat dari Allah. Harus dibaca kasroh. Ya. Ar-Rahman isim karena dia alif lam. Kan tanda-tanda isim ada 5 tuh ya. Kalau dulu di kitab Alfiyah kan ada tuh ya tanda-tanda isim. Alif lam mim tanwin huruf nida gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi. Mimnya terakhirnya juga harus dibaca kasroh karena majrur dari kata sifat dari Allah tadi, ya. Jadi yang bacanya yang paling benar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca ya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi gitu. Enggak boleh Bismillahirrahman terus Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Karena namanya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu nirlah itu harus kasroh, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini pengetahuan kita bahwa sebetulnya kata-kata bismillah itu mengandung sesuatu yang sakral, ya, menunjukkan keagungan nama-nama Allah. Karena itu kalau dipakai yang lain, waduh bahaya Pak, bisa jadi musyrik. Ya, makanya dalam kajian ini saya mengingatkan buat kita semua, apapun usaha kita, kita lagi ngapain, ibu-ibu lagi masak, niatin Bismillahirrahmanirrahim, jadi pahala. Bapak-bapak berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala, tauhidnya sangat dalam. Nah, tiba-tiba kota mau ada apa di jalan, maka kita akan sahih. Jangan salah Pak, itu bapak-bapak kita itu kalau bekerja kita niatin untuk menghidupi keluarga, itu sama dengan fisabilillah. Kalau kita bismillah niat yang baik, tiba-tiba qadarullah. Kemarin ada video ya, naudzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita, orang kelindes lagi parkir kelindes bis, ya seperti itu. Tapi kalau kita niatnya mencari nafkah baik, ya ada apa-apa di jalan, qadarullah misalnya, naudzubillah, ya mati sahih. Ya, kita niatin dari awal Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi pegang. Jadi taklim meskipun ini kalimat yang sederhana, ya, taklim kali ini, ya, Sabtu pagi ini ingat kita memegang kata bismillah, ya, jangan sampai lupa, ya. Apapun pekerjaan kita, mau ngapain, mau ngomong anak misalkan, niatin bismillahirrahmanirrahim, anak, ya, diajak jalan. Mau olahraga pun bismillahirrahmanirrahim, olahraga, niat supaya sehat badannya. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti energinya bisa buat ibadah seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah mengakui ini semoga ini menjadi pegangan kita setiap kita bertindak, setiap kita melakukan sesuatu, kita bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk masjid bismillah, mau keluar rumah bismillah, mau masak bismillah ibu-ibu. Ya, itu kalimat yang sempurna di situ. Ya.
Kemudian wasami'a, dan mendengar, rojulun, ya, seseorang, arifun, dari orang yang arif, rojulan yaqra'u, ya, si rojul tadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka berkata yang mendengar tadi, Ismul habibi fi hadihi, fi hadihi kalinya maksudnya, ya, ada nama kekasih, ya, fi hadihi kalimah maksudnya kurang ini, ya, di dalam kalimat ini. Kemudian yang baca tadi bertanya, fa kaifa ra'aituhu, bagaimana kamu tahu? Ya, jangan anggap dulu Pak, dulu di Arab sana kan belum kayak kita, udah muslim dari kecil kan, kata-kata bismillah itu kan biasa kita dengar dari kecil, makanya kadang itu nggak bermakna, kadang sepintas makna, padahal itu maknanya luar biasa, karena kita dari kecil, dari bayi udah biasa kan mendengar. Tapi kalau dulu orang Arab sana sebelum Islam berkembang, itu orang bicara, biasanya orang bicara bismillah, tak naudzubillah, ya, kok ini ada bismillahirrahmanirrahim gitu kan, kan luar biasa itu, ya kan. Nah, setelah mendengar itu dia berkata, wah, ada nama-nama kekasih di dalamnya, kok yang baca, kok kamu tahu, gitu kan. Sumakola, maka berkata yang rajul tadi, an-nasu yaquluna, ya, manusia yang berkata, manusia pada umumnya itu berkata, inna dunya ma'al malakal mauti la tusawi danikon, ya, orang-orang itu berkata dunia ini bersama malaikat maut itu tidak sama dengan danikon. Itu kalau dulu diartikan itu seperempat dinar, ya, maksudnya kecil lah gitu kan, itu seperempat dinar kalau orang bilang itu danikon dulu kalau di pondok kata-katanya seperti itu, ya. Jadi dunia ini, orang-orang itu berkata dunia ini kalau sudah ada malaikat maut itu latusawi danikon, itu maksudnya tidak sama dengan seperempat dinar. Wa ana, dan aku lu berkata, anad dunya bila malakil mauti la tusawi danikon. Tapi aku berkata, kata orang yang mengatakan bismillah, di dalam bismillah ada nama kekasih itu, bahwa dunia itu bagiku dengan tanpa malaikat maut pun ya seperti seperempat dinar. Maksudnya begini Pak, ini ada luar biasa. Coba kita renungkan. Orang berkata kalau sudah bersama malaikat maut, dunia ini nggak ada artinya, seperti ya seperempat dinar. Ya, betul nggak? Kalau orang sekaya apapun, orang berkuasa apapun, kalau sudah sakaratul maut, dunia ini ada artinya nggak Pak? Nggak ada. Dia punya apartemen, punya mall, punya, kalau sudah sakaratul maut itu nggak ada artinya. Dia udah sibuk dengan sakaratul mautnya, kesakitan sakaratul maut. Makanya di sini dibilang, orang bilang kalau sudah bersama malaikat maut, dunia itu nggak ada artinya. Maksudnya begitu. Tapi yang berkata, tapi saya nggak ada malaikat maut pun saya anggap dunia ini nggak ada artinya, gitu loh. Ngerti nggak? Ya, jadi dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa untuk orang-orang yang arif, yang dia sudah
mengasihi Allah, dia sudah makrifat, itu dunia itu nggak ada artinya. Artinya begini, boleh kita sekaya apapun, ya, boleh kita mencari nafkah, kekayaan, ya, luar biasa. Saya punya teman, dia jadi calon, wah, proyek-proyek sana sini, sebulan itu bisa miliaran penghasilannya, tapi nggak berkah, sempit hidupnya. Pas kemarin kena COVID, sakaratul maut, kasihan banget, ya, kasihan, ya. Jadi kalau orang sudah sakaratul maut, Pak, dunia, jabatan, semuanya itu nggak ada artinya. Ya, dia cuma mengharapkan pahala dia, anak-anaknya yang soleh mendoakan, amal-amal jariah, Bapak, ya, mohon maaf kalau ada kelebihan, ya, infak, sedekah, zakatnya salurkan di masjid. Nanti di depan ada pembangunan apa itu Pak, yayasan, ya, silakan. Itulah nanti yang akan menemani kita, Pak. Pada waktu kita sudah sakaratul maut, rumah kita, mobil kita, emas yang kita simpan itu nggak ada artinya. Ya, nanti berpindah secara halal memang ke ahli waris. Tapi yang akan menemani kita ya sedekah kita, zakat kita, infak kita. Jangan lupa. Makanya di sini disebutkan orang berkata bahwa kalau sudah bersama malaikat maut itu dunia nggak ada artinya. Tapi memang benar, ya. Tapi lebih baik kalau tanpa malaikat, kayak kita sedang bugar beginilah, ya. Ya dunia nggak ada artinya. Jangan nggak ada artinya itu terus kita males nggak kerja, ya, jangan juga. Ya. Kita boleh bekerja sekuat tenaga, sebaik-baik bekerja supaya penghasilan kita semakin meningkat, kita semakin makmur, ya, keluarga, anak-anak, kebutuhan sekarang kan banyak, ya, sekolah juga nggak ada yang gratis sekarang, ya, beli beras juga banyak, nggak ada yang gratis, ya, sekilo udah 12.000, ya, kita bekerja dengan baik, tapi jangan dunia itu disimpan di hati. Suatu saat bisa aja itu kalau Allah menghendaki, ya, kayak polo, ya, banyak, ya. Orang dikasih Allah rezeki yang bagus, tiba-tiba ya diambil. Kalau dia dunia ada di hatinya ya stres, ya, makanya seperti itu, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Ini sudah selesai bab 11, sudah selesai, sudah tamat, ya. Nanti bab 12-nya itu al-babu asani asyara itu fi dzikri musibah alal maut, ya, musibah atas kematian. Bab 12 bagus, teman, waktunya masih udah, ya, kita mau dilanjut, udah siang, ya. Nanti bab 12 itu bagus, jadi musibah atas orang sudah meninggal itu ada macam-macam, ya. Nanti salah satunya disebutkan kalau orang meninggal kemudian yang ditinggalkan itu sampai nyobek-nyobek baju, sampai mukul-mukul, itu bagaimana? Itu nggak boleh, kan? Ada hadisnya, nanti dibahas itu, ya. Musibah atas mayit, ya, mayit itu mendapat musibah karena orang-orang yang ditinggalkan melakukan hal-hal yang tidak syar'i, ya. Suaminya maaf saya meninggal, ibunya jerit-jerit, bajunya disobek-sobek, itu orang jahiliyah seperti itu, mukul-mukul dada, itu orang jahiliyah seperti itu, Pak. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Ya, ini belajar taklim, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nanti kalau tidak saya, mungkin Ustaz Agus akan meneruskan, ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Waktunya sudah habis, ya. Saya akhiri
Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi'un majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'isy syai'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu qaribun mujibu da'wat wa yaqdi hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma arham ummatana sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatana sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatana sayyidina Muhammad rahmatan ammah. Allahumma anzilna ilman nafi'an. Allahumma anzilna ilman nafi'an. Allahumma anzilna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa siqan min kulli da'in. Allahumma inna a'udzu bika minal barasi wal junun wal judan wa min sa'il asbab wa a'udzu bika minal quruna wa min syarri ma ursila bihi. Allahumma irfa' 'anil waba wal bala wa min sa'il asbab la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ada ini sedikit. Saya mengajar kitab Ihya Ulumuddin di UI. Nah, di UI itu maksudnya bukan resmi, maksudnya ada jurusan internasional yang ada dari Suriah itu 1 orang, ada dari Palestina, ada dari Thailand Muslim ada, ya, ada 12 orang. Kalau mau bapak-bapak cuma ada yang mau ikut, tapi sudah kitab yang ke-3 ya kalau nggak salah, bab ujian, ya. Mungkin ada yang pemuda-pemuda yang mau nyari jodoh, ya. Ada kelas itu akhwatnya ada mungkin 4 orang ya. Kalau ada yang mau nyari jodoh sambil ngaji boleh ya. Ya, itu biasanya, tapi berpindah-pindah mereka sesuai ininya, sesuai ya, kadang itu grup gitu 12 ngaji. Nah, itu ada yang mu'alaf 2 orang, mereka ingin diajarin fikih. Jadi ini siapa yang saya mau mengajar salah satunya Fathul Mu'in. Nanti jadi yang siapa yang ikut boleh ya. Nanti waktunya saya kasih tahu kalau ada yang mau ikut. Sekarang biasa berpindah-pindah. Tapi ya itu ini saya untuk kan ada stigma negatif dari anak-anak UI. Jadi saya ingin mengeliminir, saya kasih mereka kajian-kajian yang membawa suasana damai untuk mahasiswa dan untuk Indonesia ini ya. Ya kalau mau ikut silakan ya. Sampai di sini mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.